akan cari tahu siapa yang pernah dekat sama Melanie. Baik, Pak. Pelakunya bisa saja ayahnya sendiri. Apa maksud Bapak? Saya tetap meyakini bahwa Chandra Wirayuga adalah pelaku penculikan. Bukti-bukti yang ada memang sangat menyulitkan Pak Chandra sebagai pelakunya. Selama ini dia banyak sekali nggak jujur sama kita. Tapi ngapain sih mereka pakai geledah rumah ini, Mbak? Itu kesannya kan keluarga Mbak Arini terlibat sama hilangnya Melanie. Ya, aku rasa mereka cuman ngejalanin tugas kok. Enggak, Mbak. Mereka tuh udah bikin hidup semua orang kacau. Dan sekarang Mas Chandra jadi tersangka atas hilangnya Melanie itu nggak masuk akal kan? Gimana reaksi Mas Chandra? Parah. Sampai sekarang dia masih penasaran banget sama orang yang ngejebak dia. Pak Doni dan anak buahnya nggak becus dalam bekerja. Makanya dia sengaja melakukan ini semuanya. Mungkin itu benar juga, Mas Chandra. Saat ini tugas kita adalah fokus untuk mengklarifikasi nama kamu yang sudah kurang baik di masyarakat. Kamu harus bisa tunjukkan kalau kamu tuh sebenarnya sangat menyayangi Melanie. Dan kamu juga tidak pernah akan menyakiti Melanie. Mengarah kepada Bapak. Kalau Bapak berusaha percaya sama saya akan berusaha untuk membersihkan nama Bapak. Karena saya percaya selama ini bukan Bapak yang menculik Melanie. Kamu tadi dari mana? Sorry, Mal. Aku tadi nggak bisa ninggalin klienku. Dan aku nggak sempet nyusulin kamu ke rumahnya Mas Chandra. Kasihan sama Mas Chandra. Kita semua sebagai keluarga harus ikut mendukung dia. Iya, aku juga kasihan sama Mas Chandra. Dan aku akan bantuin dia semampuku. Ya habis gimana lagi? Itu sudah menjadi keputusan dia. Mudah-mudahan masalah ini akan selesai cepat ya, Jamal. Iya, saya juga berharap seperti itu. By the way, masalah Weni gimana, Frit? Kalau memang dia masih ada masalah di sekolah, saya pikir lebih baik kita pindahkan aja ke sekolah lain. Jangan, Mal. Seharusnya teman-teman dia yang jahat yang dikeluarin, bukan Weni. Sepertinya kita harus memberikan waktu yang lebih banyak untuk anak-anak kita. Karena saya nggak mau kalau keluarga kita hancur. Mah, Nadia Serena kapan pulang? Selama masih banyak wartawan, aku pikir mungkin ya mendingan anak-anak nggak ada di sini. Saya rasa percuma, Ma. Mama mau nitipkan dimanapun, lama-lama mereka akan tahu soal ini juga. Tapi maksudku nggak begitu, Mas. Kalau anak-anak nggak di rumah ini, paling nggak mereka nggak merasakan tekanan itu langsung. Coba kamu bayangin jadi mereka. Kita aja stres ngadepin wartawan. Apalagi Serena mana dia. Tapi Papa merasa jauh dengan mereka, Ma. Papa merasa kesepian dan juga merasa terpojok. Papa merasa kalau Mama berusaha untuk menjauhkan Papa dari mereka semuanya. Kok kamu bisa bilang begitu sih? Aku sama sekali nggak ada niat itu, Mas. Papa mau bilang sama Mama. Papa sudah menemukan orang yang sengaja menaruh kartu ATM Melanie di dompet Papa. Siapa? Pak Doni. Hah? Kok kamu bisa bilang begitu sih, Mas? Kamu lihat sendiri kan? Tadi Pak Doni datang ke rumah ini buat kasih dukungan sama kamu. Kenapa sih? Mama nggak berusaha percaya dengan Papa. Apa kelebihannya Pak Doni, Ma? Mama lebih percaya Pak Doni dibandingkan Papa suaminya sendiri. Iya, Liz. Sebaiknya kamu ke rumah sakit aja jagain Nugraha. Nanti aku telepon kamu balik. Oke? Ya, bye. Ma, aku mau ngomong sama Mama.
Soal apa? Sebaiknya Mama tahu semua yang udah terjadi sama Wendy. Dan gue pengen proyek kita bisa sesukses proyek La Casa. Seperti yang dibilang sama Lisa. Bagus banget tuh. Ya. Gue ngerti. Tapi ngomong-ngomong Lisa kemana ya? Lisa masih di rumah. Dia belum masuk kantor. Ya, dia kan harus jagain Nugraha. Tapi kalau gue lihat Lisa itu sayang banget sama suaminya ya. Baguslah Nugraha jadi ada temannya. Dan lu simpan semua data-data mengenai resort itu ya. Dan? Ya, iya Mal. Ntar semuanya gue yang beresin, oke? Oke. Sip. Mal, kamu harus lihat ini. Apa? Apa nih? Kamu buka YouTube? Aku minta kamu lebih sabar ngadepin Chandra ya. Kamu gak usah khawatir. Aku bisa ngerti kok. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Ya? Kenapa kamu bisa yakin kalau bukan Chandra yang menculik Melanie? Aku nggak tahu kenapa. Tapi semua bukti udah mengarah ke Pak Chandra. Tapi akhir-akhir ini aku merasa kalau pelakunya bukan dia. Berarti kan ada orang lain yang kamu curigai. Aku nggak bisa bilang siapa-siapa. Tapi aku percaya kalau bukan dia pelakunya. Astaga. Selama ini kita nggak tahu kalau dia dikerjain teman-temannya seperti ini, Mal. Ini nggak bisa, Mal. Kita harus lapor ke kepala sekolahnya. Aku tidak mau ada orang yang gangguin Wendy seperti ini. Ya udah. Yuk, kita ke sekolahnya. Yuk. Siapa? Mas Chandra. Ya udah kamu terima aja dulu. Siapa tahu penting. Nanti aja deh. Aku SMS aja. Kita kan lagi mau ngurusin masalah Wendy, Mal. Frit, saya sudah belajar banyak. Saya nggak mau egois. Saya takutnya Mas Chandra ada penting dan dia butuh bantuan kamu. Kamu terima aja. Tapi Mal... Udah nggak apa-apa. Masalah Wendy biar saya yang urus. Saya kan punya banyak waktu, ya kan? Nanti kalau saya udah ketemu kepala sekolah, saya laporin sama kamu. Sudah menunggu kamu. Iya, Mas. Maaf. Sebetulnya kamu lagi sibuk apa sih sekarang ini? Kamu ceritain deh, kamu ada masalah apa? Mungkin saya bisa bantu kamu. Bukan masalah, Mas. Aku ada klien dan aku nggak mungkin ninggalin kerjaanku. Jadi semalam aku tidak bisa hadir di rapat keluarga. Apa perlu saya mencari tahu kamu ada masalah apa? Sudahlah, Mas. Nanti aja kita bahas. Sekarang aku pengen tahu bukti apa yang ada di polisi sampai Mas Chandra keberatan seperti ini. Kartu ATM Melanie. Apa? Mereka berhasil menemukan
kartu ATM Melanie di dompet saya. Kartu ATM itu dipergunakan sama Melanie sewaktu dia menarik uang. Dan polisi berhasil menangkap rekaman CCTV di ATM. Saya yakin sekali, pasti ada orang yang sengaja menaruh kartu ATM Melanie di dompet saya. Tapi siapa yang tega ngelakuin ini semua, Mas? Sebetulnya Arini yang pertama kali menemukan ATM Melanie di dompet saya. Dan dompet saya ketinggalan di sana. Tapi selama ini saya nggak sadar kalau ada ATM Melanie di dompet saya. Setelah itu, Arini melaporkan Pak Doni. Saya lihat Arini mulai berubah. Dia lebih percaya dengan Pak Doni dibandingkan saya. Saya lihat dia ragu dengan saya. Kurang ajar tuh Pak Doni. Maksud Mas Chandra yang masukin kartu ATM itu Pak Doni? Karena dia yang pertama kali menemukan dompet Melanie sewaktu penyidikan di Komplek Cempaka Putih. Seharusnya dia menjaga dompet itu. Aku emang nggak pernah percaya sama Pak Doni. Dan sekarang situasi lebih parah lagi. Bisa-bisa Koga Wirayuda hancur gara-gara dia. Kita harus cari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau Mas Chandra memang sudah nggak percaya sama Pak Doni, keluarkan dia dari kasus ini. Nggak perlu. Maksud Mas Chandra? Dugaan Pak Doni nggak sesuai apa yang saya bayangkan. Dia malah mendukung saya. Kalau dia yakin kalau saya bukan penculik Melanie. Halo? Oke. Saya akan ke sana sekarang juga. Oke. Kenapa, Don? Ada masalah? Enggak. Aku harus ke kantor sebentar lagi. Ya udah nggak apa-apa, aku sekalian pulang. Aku nggak ngerti harus percaya sama siapa sekarang. Tadinya aku pikir kalau memang Chandra yang menculik Melanie. Tapi setelah kamu bilang kamu yakin bukan dia, aku jadi ngerasa bersalah. Aku tahu, Rin. Aku tahu kamu lagi kalut. Mungkin itu yang membuat kita jadi kebawa suasana. Ini harusnya nggak terjadi. Saya masih curiga, Lin, sama Pak Rio. Ya, kalau kayak gini terus, lebih baik saya mundur aja lah. Kalau kamu sampai nyerah di kasus ini, sayang banget. Padahal semua tim kita ini udah berusaha sangat maksimal. Siapa tahu aja kalau kamu terusin, kamu bisa naik pangkat. Ya, iya sih, Lin, bener kata kamu. Tapi ya paling nggak aku udah berusaha. Ya, nggak cuma deketin atasan, terus kencan untuk dapetin jabatan. Kamu ngomong apa tadi? Semua orang juga tahu, Lin. Kalau kamu tuh dekat sama Pak Doni bukan gara-gara pekerjaan kamu yang bagus. Tapi karena kamu ada di hatinya Pak Doni. Kamu ini kurang ajar ya? Udah lah, Lin, ngakuin aja. Aku juga tahu kalau kamu tuh sering main ke rumah Pak Doni. Kalau sampai tim lain tahu, kamu tuh bakalan hancur, Lin. Jaga ya omongan kamu. Terserah kamu mau ngomong apa aja sama yang lain, Di. Aku juga nggak butuh dibelain sama kamu. Tapi satu hal ya, yang nggak penting ada di tim kita ini bukan aku, tapi kamu. Aku memang punya hubungan khusus sama Pak Doni. Iya, itu betul. Tapi itu dulu. Jadi aku mohon sama kamu, jangan ngegosip yang aneh-aneh di sini. Papa setuju. Papa akan ikutin semua keinginan Mama. Papa mau kita punya anak lagi. Bener, Pak? Iya. Semoga nanti keluarga kita makin lengkap ya setelah anak kita lahir. Mama seneng banget, Pak. Makasih ya. Mama janji sama Papa, Mama akan berusaha jadi yang lebih baik. Ada apa, Ren?
Apa Pak Doni tahu kalau ada Bu Frida dan Pak Chandra di ruang rapat? Buat apa? Saya nggak tahu. Maaf Pak, apa hari ini kita ada jadwal bersama Pak Chandra dan Bu Frida? Saya baru tahu kalau mereka ada di ruang rapat. Kenapa saya nggak dikasih tahu, Pak? Saya megang kasus Melani. Seharusnya saya terlibat dalam rapat dalam bentuk apapun. Ini bukan rapat. Tapi mereka datang mendadak mau menghadap saya. Tapi saya punya hak untuk ikut serta dalam rapat ini, Pak. Sudahlah, jangan kamu ambil hati. Saya mau nemui mereka dulu. Barangkali ada hal spesifik yang mau disampaikan sama saya. Chandra sama sekali nggak mau ngomong sama aku. Aku nggak ngerti kenapa. Selama ini, kalau dia punya masalah, dia pasti cerita sama aku. Sekarang dia nggak pernah percaya lagi sama aku, Juwita. Padahal Chandra itu temanku yang sudah bertahun-tahun. Rio, kayaknya kita harus kasih waktu buat Chandra. Biarin dia tenang dulu. Kamu lihat kan? Ada orang di mobil itu. Sebentar ya, kamu tunggu di sini. Tunggu. Nggak, aku akan balik lagi. Tenang. Udah. Rio, ngapain sih dia? Turun kamu. Pak Andi, siapa yang menyuruh kamu membunuh saya? Jawab! Jangan diam kamu. Kalau kamu nggak jawab, saya nggak akan pernah tenang. Paham kamu? Ayo, siapa? Pak Chandra yang menyuruh kamu untuk mengawasin saya. Jawab! Oke, kamu nggak mau jawab. Berarti Pak Doni yang menyuruh kamu. Pak Doni menyuruh kamu untuk membunuh saya. Kenapa diam saya? Saya peringatkan kamu ya. Saya sudah mengajukan keberatan. Biar pengacara saya mengurus semuanya pengaduan itu. Saya ini merasa terpojok atas praduga kalian yang diberikan kepada saya. Seolah-olah saya ini adalah yang menculik anak saya sendiri, Melani. Pak Chandra, dugaan kami ada dasarnya. Tanpa mengabaikan status sosial Bapak di luar sana sebagai pemilik dan pimpinan dari satu perusahaan besar seperti Wirayuda Group. Tapi saat ini Pak Chandra adalah terperiksa. Saya tidak peduli dengan status saya. Meskipun saya orang miskin, saya tidak terima perlakuan Anda seperti ini. Bisa diperjelas? Bagian mana Pak yang perlu diperjelas? Kakak saya sudah bilang bahwa dia keberatan atas kecurigaan yang dituduhkan kepadanya. Saya sudah katakan pada Pak Chandra bahwa dugaan kami, kecurigaan kami ada dasarnya. Bukti-bukti mengarah pada Pak Chandra. Itu semua fitnah, Pak. Kakak saya tidak mungkin terlibat dalam penculikan anak kandungnya sendiri. Tapi faktanya, bukti-bukti yang ada mengarah pada Pak Chandra. Dan saya punya bukti kuat. Bukti Anda selama ini tidak cukup kuat. Selama ini saya curiga kalau saya ini difitnah. Ada orang yang sengaja memasukkan kartu ATM Melani di dompet saya. Dan orang itu adalah salah satu dari tim Anda. Hati-hati saudara bicara. Perkataan saudara sangat serius. Saya anggap sebagai penghinaan terhadap institusi kepolisian. Patut saudara ketahui, kami mendapatkan kartu ATM tersebut dari istri Bapak. Dan dia menemukannya dalam dompet Bapak. Oke, saya tidak keberatan. Silakan. Apa sih tujuan kamu ngasih cincin buat aku sama suami aku? Aku udah bilang sama kamu, kalau cincin itu aku kasih ke kamu agar mempererat hubungan kalian berdua. Kalau gitu kamu jauhin aku, jauhin keluarga aku. Cincin yang aku kasih ke kamu itu sebagai tanda seorang sahabat yang perhatian sama sahabatnya sendiri. Bukan berarti aku mau kehilangan kamu atau aku siap membiarkan hati aku kehilangan kamu. Ada yang salah sama kamu, Den. Please. Aku akan selalu mencintai kamu. Sakit jiwa kamu, Dan. Lisa! Lisa! Please!
Kenapa kamu suruh polisi untuk mengawasin aku? Kamu nggak berhak menyuruh polisi untuk mengawasin aku. Kamu sama sekali nggak punya perasaan. Padahal aku berusaha untuk menghargai kamu. Kamu tuh memang egois. Saya tidak menyuruh polisi untuk mengawasi kamu kok. Aku yakin tuh pasti semua ulah kamu. Kamu nggak ingin kan kalau polisi tidak mendapatkan bukti-bukti dari aku? Untuk apa kamu suruh polisi mengawasin aku? Kalau bukan karena kamu curiga sama aku, kamu buat aku tersinggung. Aku nggak suka dengan kamu. Saya punya alasan, Yo. Alasan apa? Oh, kamu punya alasan yang kuat ya? Kamu mencurigai seorang sahabat. Kamu suruh polisi mengawasin aku. Kamu benar-benar tega. Kamu sama sekali nggak menghargai aku. Biar polisi yang memutuskan ini semuanya. Kamu keterlaluan, Chandra. Kamu sama sekali nggak menghargai aku sebagai sahabat. Aku nggak suka sama kamu. Yo, saya tidak perlu penjelasan apa-apa lagi. Apalagi soal berhubungan dengan polisi. Saya minta kamu keluar. Keluar! Dengar kata-kataku, Chandra! Suatu saat nanti kamu akan menyesal menuduh aku sebagai penculik Melanie. Apa? Apa kamu lihat? Hah? Nggak suka kamu? Ya ampun, apa yang harus aku lakuin sekarang? Semuanya jadi kacau. Betul-betul nggak sesuai dengan bayanganku. Frit, saya tadi sudah ketemu kepala sekolahnya Weni. Kamu bilang apa? Kepala sekolah itu bilang kalau dia harus melakukan penyelidikan terhadap anak-anak itu. Mereka nggak yakin kalau anak-anak itu terlibat dalam video. Tapi itu kan memang mereka. Jelas-jelas itu muka mereka di video itu. Memang begitu sih, tapi kan mereka nggak bisa dikeluarkan begitu saja. Harus ada tahap penyelidikan. Saya rasa lebih baik Weni kita pindahkan aja dari sekolah itu. Apa kamu nggak tahu betapa susahnya nyari sekolah baru, Jamal? Iya, saya tahu memang susah. Tapi saya nggak peduli. Saya mau Weni keluar dari sekolah itu. Tapi seluruh keluargaku sekolah di sana, Jamal. Ya terus kamu lihat hasilnya kan? Apa hasilnya? Menghasilkan anak-anak yang nggak becus dan nggak punya perasaan, ya kan? Apa maksud kamu? Ini salahku semuanya. Frit, saya tuh nggak nyalain kamu. Semua itu karena saya sayang sama Weni. Makanya saya mau dia pindah sekolah. Terus pekerjaan kamu? Dari dulu kan kamu nggak pernah mau urusan rumah mengganggu pekerjaan kamu, Jamal. Ya, saya kan pernah bilang sama kamu, kalau saya serius, saya mau mengurusi anak-anak dan saya juga mau memberikan waktu untuk anak-anak. Makanya sekarang saya akan mengurusi Weni. Makasih, Ma. Mama, Papa. Tarian nonton TV. Tiap channel isinya hampir semua berita tentang klarifikasi kita. Bosen aku. Aku mau keluar sebentar ya, Mas. Mau kemana sih, Ma? Iya, aku nggak tahu kemana. Pokoknya aku mau keluar sebentar, cari angin kali. Ya mau kemana, Ma? Kamu kenapa sih? Kayaknya kamu sering deh keluar rumah nggak ada alasan. Aku nggak pernah banyak pertanyaan kok. Sekarang giliran aku yang mau keluar, kamu ribut. Aneh. Oh iya, Papa lupa. Kalau Mama udah gak percaya lagi dengan Papa. Jadi buat apa Mama bicara dengan Papa kalau Mama mau pergi? Mas, udahlah. Aku cuma butuh waktu buat sendiri. Kamu gak usah pikir yang macem-macem. Kamu pikir aja diri kamu. Halo, saya Chandra Wirayuda. Saya mau ketemu dengan Anda. Ada hal yang penting yang harus dibicarakan. Kenapa kamu nggak mau pindah sekolah? Kalau sekarang di sekolah kamu banyak anak-anak brengsek, belum tentu di sekolah lain juga begitu kan? Aku takut, Pak. Kalau aku harus pindah sekolah. Jadi kamu maunya apa, Wen? Aku nggak tahu, Ma. Mama rasa kamu dengerin aja papa kamu. Kita kan juga
Sedih kalau kamu nggak betah di sekolah baru dan kamu jauh dari teman-teman kamu. Aku nggak pernah ngerasa kayak gini kalau ada Melanie. Wen, maksudnya apa? Teman-teman aku nggak pernah ngejek aku kalau nggak ada Melanie, Pak. Weni. Wen. Saya baru tahu kalau ternyata Weni sangat kehilangan Melanie. Saya baru tahu kalau Melanie banyak bantuin Weni di sekolah. Aku juga baru tahu. Aku pikir selama ini mereka tuh nggak akur, Mal. Ternyata mereka tidak saling membenci. Kalau mereka berantem, saya pikir itu hanya masalah kecil, masalah ABG zaman sekarang. Kenyataannya, mereka nggak saling benci. Aku betul-betul nggak nyangka kalau ternyata Melanie tuh sangat membantu Weni. Ya, kayaknya saya jadi belajar banyak dari anak-anak kita. Kita berdua nih harus lebih banyak memberikan waktu untuk kasih perhatian ke anak-anak kita. Iya, tapi aku harus tetap bahas masalah ini dengan Weni. Selama ini dia bilang dia nggak suka Melanie. Kenapa tiba-tiba dia harus belain Melanie? Aneh buat aku. Kamu nggak pengen makan? Enggak, aku nggak lapar banget. Belakangan aku mikirin soal Melanie. Apa kamu ingat seperti apa Melanie sebelum dia menghilang? Maksud aku, apakah suasana hatinya berubah? Atau dia ada masalah di sekolah? Atau mungkin ada masalah sama kamu? Atau sama Chandra? Seingat aku nggak ada yang berubah kok. Kenapa, Don? Foto kapan ya? Kamu dapat dari mana? Aku nggak pernah lihat. Foto ini ada di komputernya. Weni bilang ini diambil pada saat dia bolos sekolah. Dan dia juga sempat diminta supaya jangan bilang siapa-siapa kenapa dia bolos sekolah. Kita juga nggak tahu dengan siapa Melanie pergi seharian itu. Tunggu, Don. Seingat aku, ini kejadiannya sekitar bulan April. Iya, aku inget, Don. Sebelum ujian semester. Karena waktu itu Melanie pergi. Terus Chandra juga nggak ada di rumah. Karena aku sendirian waktu itu. Chandra kemana? Dia ada meeting di Bandung kalau nggak salah aku deh. Pak Nugraha memang sudah diperkenankan untuk pulang ke rumah. Tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Oh, pasti mengenai kontrol rutinnya ya, Dok. Dokter tenang aja. Saya sendiri yang akan mengantarkan suami saya untuk check up, biar dia nggak lupa. Bukan itu, Bu. Jadi, akibat kecelakaan yang dialami Bapak kemarin, itu ada saraf perineal yang terganggu. Itu karena pembedahan di sekitar pinggul Pak Nugraha. Tapi, penyembuhannya sendiri cukup cepat. Karena operasi itu tergolong operasi yang sangat ringan. Dan kondisi Pak Nugraha juga semakin membaik. Tapi, dampak dari kerusakan saraf perineal ini, itu bisa mengakibatkan Pak Nugraha menderita hipotensi. Apa? Kalau ini tahu soal ini, kenapa dia nggak pernah ngomong? Melanie tuh pasti bolos karena dia pergi sama teman-teman sekolahnya. Kalau nggak sama siapa lagi? Pasha mungkin? Iya mungkin bisa jadi. Mungkin karena itu dia nggak pernah mau cerita sama siapa-siapa, termasuk aku. Aku minta kamu coba berusaha mengingat. Pada waktu Chandra pergi, apa kamu yakin itu adalah akhir pekan yang sama? Kalau soal itu aku yakin aku nggak salah kok, Don. Kenapa sih? Aku yakin Chandra nggak ada hubungannya sama soal ini. Atau ada yang kamu curigain? Kamu nggak perlu mikirin apa-apa. Tolong kamu kasih tahu aku, Don. Kamu nggak bisa bohong. Aku bisa tebak apa yang ada dalam pikiran kamu. Udah, Rin. Aku nih nggak mikir apa-apa. Kan aku udah bilang, aku akan belain Chandra karena aku percaya dia itu nggak bersalah.
Kalau memang dia nggak salah, kenapa hampir setiap bukti mengarah sama Chandra? Kamu harus jelasin ke aku dong, Don. Jangan cepat ngambil kesimpulan, Rin. Oke. Aku nggak ngambil kesimpulan. Tapi aku akan cari tahu soal itu. Papa di sini dulu ya. Mama bikin minum. Akibat kecelakaan yang dialami Bapak kemarin, itu ada saraf perineal yang terganggu. Itu karena pembedahan di sekitar pinggul Pak Nugraha. Tapi penyembuhannya sendiri cukup cepat. Tapi dampak dari kerusakan saraf perineal ini itu bisa mengakibatkan Pak Nugraha menderita hipotensi. Maafin Papa, Ma. Papa kenapa minta maaf? Papa ini kan sakit, Ma. Pak, apapun yang terjadi, sama sekali nggak akan mengurangi rasa cinta Mama ke Papa. Tapi kan Papa sudah janji sama Mama. Papa nggak mau ngecewain Mama. Papa dengerin Mama ya. Papa kan yang bilang, kebahagiaan kita berdua itu nggak bisa ditentukan hanya karena Mama pengen punya anak. Ya tapi sekarang nggak mungkin, Ma. Semuanya udah nggak mungkin. Pak Doni, ini laporan tertulis saya tentang Rio Fabian. Saya mendapatkannya sewaktu saya menelusuri dia bersama Juwita Puspitarini, Pak. Kamu terus awasi dia. Baik, Pak. Linda, saya minta kamu terus desak Weni dan sepupunya. Kalau perlu, kamu samperin sekolahnya. Saya nggak mau sampai ada kesalahan di pendidikan ini atau kita kekurangan bukti. Maaf Pak, siang ini saya nggak bisa pergi. Saya ada urusan lain yang lebih penting. Kalau gitu, saya permisi. Dengan cara apa lagi aku harus memuasai Lisa lagi? Dengan harta atau jasmani semuanya aku mungkin bisa. Tapi kalau urusan ajar aku sekarang udah nggak bisa, Lis. Wow. Ini kan wine kesukaan saya. Aku tahu itu. Makanya aku beliin buat kamu. Selama ini kita banyak mengalami masalah. Mulai dari Weni sampai masalah Mas Chandra. Iya, aku tahu itu. Tapi waktu aku dengar bahwa kamu menarik semua tuntutan, itu pasti nggak gampang. Kenapa kamu ngelakuin itu? Saya melakukan itu bukan karena kamu, tapi karena Mas Chandra. Aku tidak peduli alasannya apa. Yang penting kamu udah ngelakuin itu. Dan aku kesini karena aku pengen ngerayain. Nanti nggak enak. Kita cari tempat aja di luar yuk. Buat apa? Justru aku kesini karena aku pengen berdua sama kamu. Nanti kalau dilihat orang, gimana? Siapa mau lihat sih? Ya,
Paling nggak pintunya harus dikunci dulu kan? Mas, berkas-berkas yang... Maaf saya agak terlambat. Tapi Pak Chandra tidak perlu khawatir, karena nggak ada yang tahu kalau kita bertemu. Terima kasih Anda sudah datang ke sini. Karena saya butuh bantuan Anda. Maaf, saya menyuruh Anda datang ke sini. Saya tidak menginginkan ada orang lain tahu tentang pertemuan kita. Pak Chandra tenang aja. Nggak ada yang tahu kita di sini. Sekarang Pak Chandra tinggal bilang apa yang Bapak mau. Ada orang yang sengaja menaruh ATM Melani di dompet saya. Dan itu adalah salah satu dari kalian. Itu nggak mungkin, Pak. Bu Linda, apa Anda tahu siapa yang menyimpan dompet Melani sewaktu ditemukan di rumah ujung komplek Cempaka Putih? Orang itu yang menyimpan kartu ATM Melani di dompet saya sewaktu rumah saya digeledah. Mereka sengaja menuduh saya. Dan saya akan memberikan bayaran kalau Anda memberitahu siapa yang bertanggung jawab. Maaf, aku nggak tahu. Aku balik lagi aja nanti ya. Maaf ya, Mas. Ngapain sih Lisa kesini? Benar kan kata saya? Coba kalau tadi pintunya dikunci. Ini kejadiannya persis kayak waktu itu kamu main masuk aja ke kantor saya. Buat apa sih kamu ngomong seperti itu lagi? Coba kamu pikirin Lisa deh. Kalau dia ngegosip gimana? Semua orang akan tahu hubungan kita, Jamal. Fred, kalau ketahuan orang banyak kan nggak apa-apa. Kamu masih istri saya kan? Jadi kamu masih anggap aku sebagai istri kamu? Terus, kenapa kamu nggak pulang? Saya tidak pernah meragukan tim penyidik. Kami sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tim kami sangat solid. Jadi saya akan percaya 100% sama mereka. Saya tidak menuduh siapapun. Tapi kalau saya berpikir salah satu dari tim penyelidik Anda dengan sengaja melakukan itu, saya menanya, yang menyimpan barang bukti soal Melani adalah tim Anda. Jadi aneh, kok tiba-tiba aja kartu ATM Melani ada di dompet saya? Maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak bisa membantu Pak Chandra. Bu Linda, saya minta tolong sama Anda. Awasi rekan-rekan kerja Anda sambil mencari siapa orang yang telah menuduh saya. Permisi Pak, saya tetap harus pergi. Bu, sedikit informasi. Saya akan bayar Anda. Saya minta kamu untuk pulang ke rumah, Jamal. Saya belum mau karena situasinya belum tepat. Udahlah, kita nggak perlu ngomongin itu. Kamu tahu nggak? Kenapa saya mencabut tuntutan atas Mas Chandra? Semua itu karena saya nggak mau bermasalah lagi dengan dia. Mal, aku kesini bukan hanya mau ngomongin Mas Chandra, tapi juga soal kita. Tapi aku salah. Waktunya kurang tepat. Liz, aku tidak mau ada orang tahu tentang aku dan Jamal. Maaf ya, tadi aku sama sekali nggak ada maksud buat gangguin kamu sama Mas Jamal. Kamu kenapa sih? Harusnya kamu itu bersyukur. Masih dikasih kesempatan sama Allah buat rujuk sama Mas Jamal. Kamu nggak boleh menyanyiakan kesempatan itu. Nanti kalau terlambat kamu nyesel loh. Udah, Liz. Lupakan saja apa yang kamu lihat tadi. Oke?
Nu, kalau lu masih belum kuat, nggak usah dipaksain, Nu. Nu, lu kenapa sih dari tadi diam aja? Apa lagi ada masalah yang lain? Apa lu lagi ada masalah sama Lisa? Don, tadi aku baru aja ketemu sama Pak Chandra. Semalam dia telepon aku untuk minta ketemuan. Dan dia juga minta supaya aku nggak kasih tahu ke kamu. Mau apa dia? Dia itu yakin sekali kalau kita itu sengaja menuduh dia sudah menaruh ATM-nya Melanie di dompetnya. Dia pikir dia itu siapa, bisa dapetin apa aja yang dia mau. Dan dia juga bersikeras kalau kepolisian kita punya akses terhadap barang-barang pribadinya. Dia berusaha ngilangin bukti. Dia tahu kalau dia bisa dapetin bukti konkret kartu ATM itu, kita nggak punya apa-apa buat nangkep dia. Dan yang lebih gilanya lagi, dia nawarin imbalan sama aku. Aku mau kamu terima tawaran Pak Chandra. Kamu ini udah gila ya, Don ya? Kalau aku sampai nerima imbalan dari Pak Chandra, yang ada aku bisa dikeluarin dari kasus ini. Tenang aja, Lin. Aku kan backup kamu. Aku pengen tahu seberapa besar usaha Pak Chandra untuk menghilangkan barang bukti itu. Bener Bu, saya nggak ingat. Emang Non Melani waktu itu bilang mau pergi sama teman-teman sekolahnya. Abis itu saya nggak tahu lagi Bu. Tapi kamu ingat kan, di hari yang sama Bapak juga lagi pergi. Waktu itu Bapak ke Bandung. Kamu ingat kan, Min? Bener Bu, saya nggak ingat apa-apa. Halo, Juwita. Saya Arin. Ibu Arini, apa kabar Bu? Saya mau ketemu sama kamu. Iya. Kapan aja Ibu mau? Saya cuma mau menegaskan sama Ibu kalau saya tidak pernah ketemu lagi sama Pak Chandra. Hubungan saya sama Pak Chandra sudah berakhir, Bu. Saya nggak mau bahas soal itu. Lalu, Ibu mau bahas soal apa? Melanie, anak saya. Saya mau kamu jawab dengan jujur. Sejak kapan Melanie tahu soal hubungan kamu sama Chandra?